Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, kembali bersama saya Marfuatun Sholihah selaku staf pelaksana di Bawaslu Kabupaten Sragen yang akan memandu posisi kita kali ini. Posisi kita kali ini bertemakan tentang tahapan adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu, yang mana adjudikasi ialah tahapan ketika dalam mediasi tidak mencapai kesepakatan. Untuk membahas apa saja tahapan adjudikasi, telah hadir di samping saya yaitu Bapak Dwi Budi Prasetya selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Marfuah. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Bapak. Bapak gimana Bapak? Sehat alhamdulillah kabarnya. Iya Bapak. Ini kan tema kita mengenai adjudikasi dalam proses penyelesaian sengketa ya Bapak. Iya Mbak. Mungkin bisa dijelaskan awal dulu gimana sih pengertian adjudikasi itu gitu? Iya, seperti yang disampaikan Mbak Marfuah tadi bahwa penyelesaian sengketa apabila 2 hari pertama mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan yaitu sidang adjudikasi. Sidang adjudikasi adalah menurut pasal 1 Perbawaslu 18 tahun 2017 adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Lalu diperkuat lagi menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa Bawaslu Kabupaten Kota dalam menyelesaikan proses pemilu boleh melaksanakan yaitu sidang adjudikasi di tingkat kabupaten kota. Ini menurut pasal 101 huruf A Undang-Undang Pemilu ya Bapak? Pemilu ya, Undang-Undang 7 tahun 2017. Untuk tahapan adjudikasi itu apa saja Bapak? Oh iya, tahapan adjudikasi itu ada beberapa tahap ya Mbak ya. Jadi dalam waktu 12 hari, karena tadi sudah berkurang 2 hari ya Mbak ya untuk tahapan mediasi, berarti kan waktunya tinggal 10 hari lagi. Tahapan dalam 10 hari itu yang pertama adalah mendengarkan pokok permohonan, lalu kedua adalah mendengarkan jawaban dari termohon, lalu selanjutnya adalah pembuktian bisa saja memeriksa saksi-saksi ataupun menghadirkan barang bukti di dalam pembuktian itu, dan apabila perlu juga bisa mendengarkan pihak terkait. Lalu dilanjutkan yaitu kesimpulan para pihak, dan terakhir yaitu putusan. Pembacaan putusan gitu nggak? Iya. Ya, jenengan tadi kan sudah menjelaskan mengenai ada tahapan pokok permohonan nggak? Iya. Hal-hal apa saja yang harus tercakup dalam pokok permohonan tersebut? Pokok permohonan menurut pasal 13 ayat 1 ya Mbak ya. Iya. Mohon maaf. Ayat 1 dari Perbawaslu 18 tahun 2017, pokok permohonan itu yang pertama adalah identitas pemohon ya Mbak ya. Identitas pemohon itu terdiri dari nama pemohon, lalu alamat pemohon, nomor telepon ataupun kalau ada faksimil bisa menyertakan, dan dilampiri fotokopi identitas kependudukan yang sah dari termohon juga. Termohon juga harus ada di dalam pokok permohonan. Selanjutnya ada identitas termohon, itu terdiri dari nama, nomor telepon, bisa nomor kantor, nomor handphone, lalu ada faksimil termohon. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan uraian yang jelas mengenai kewenangan Bawaslu Mbak. Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum baik pemohon dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi pemohon tersebut ketika penyelenggaraan pemilu sebagai apa? Apakah dia sebagai caleg atau bacalek kayak gitu kan, kedudukannya dia sebagai apa? Lalu dilanjutkan kedudukan hukum termohon dalam penyelenggaraan pemilu. Dia itu pastinya adalah penyelenggara teknis dalam pemilu yang KPU, bisa KPU kabupaten, kota, provinsi, ataupun KPU RI. KPU sebagai kedudukannya dia di mana. Dan selanjutnya yaitu uraian jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Jadi tenggang waktu permohonan ketika berita acara ataupun surat keputusan itu diberikan kepada
pemohon dia itu masih dalam waktu proses pengajuan atau tidak, sudah kadaluarsa atau tidak. Nah ini dijelaskan dalam uraian jelas mengenai tenggang waktu. Dilanjutkan pokok permohonan yang menyebutkan secara lengkap dan jelas objek sengketa pemilu yang memuat yang pertama adalah kepentingan langsung pemohon atas penyelesaian sengketa proses pemilu dan masalah objek yang disengketakan. Objek sengketanya apa dan harus jelas apa yang diminta oleh pemohon. Dan selanjutnya adalah alasan-alasan pemohon berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian barang bukti yang diajukan di sana. Dan yang terakhir adalah petitum, Mbak. Petitum itu hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon itu apa? Itu di akhir dari pokok permohonan harus disertakan petitumnya apa gitu. Selengkap dan panjang sekali ya Bapak ya. Harus semuanya tercakup di situ kayak gitu ya. Ketika membacakan pokok permohonan, pokok permohonan. Untuk saya misal nih Bapak, dalam pembacaan pokok permohonan tiba-tiba misal saya ya pemohon, tiba-tiba saya kok ini belum saya tak cantumin di sini kayak gitu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki nggak sih Bapak? Ada Mbak, ada. Jadi ada syaratnya pokok permohonan itu ada perbaikan. Yang pertama itu harus dilakukan sebelum jawaban termohon dibacakan. Kedua adalah terdapat penambahan ataupun pengurangan uraian materi permohonan dan ketua majelis memastikan permohonan tersebut telah diparaf dan ditandatangani oleh pemohon dan dibubuhi oleh materai. Ya ini harus ada parafnya juga, mana yang diperbaiki, yang diperbaiki gitu. Lalu perubahan atau pengurangan materi permohonan tersebut dapat diterima sepanjang tidak merubah petitum. Jadi petitumnya harus tetap bersama. Bisa saja uraian-uraiannya masih bisa diperbaiki gitu, diperbaiki, tetapi petitumnya harus tetap sama gitu. Jadi masih diberi kesempatan ya Bapak, meskipun itu sudah pelaksanaan adjudikasi gitu nggih. Ketika terjadi kesalahan atau ketika pemohon pengen memperbaiki gitu, masih ada kesempatan perbaikan. Dan selanjutnya yaitu majelis memberikan catatan-catatan perbaikan, Mbak. Jadi ketika permohonan itu dibacakan, ada catatan-catatan untuk diberikan. Kalaupun majelis tidak memberikan catatan, nggak apa-apa, nggak usah diperbaiki, nggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah perbaikan tanpa mengganggu agenda adjudikasi, Mbak. Jadi perbaikannya itu mengganggu agenda adjudikasi, katakanlah agenda adjudikasi kan 10 hari itu harus sudah ditetapkan hari ini apa, tahapan jawabannya apa. Nah, perbaikan pemohon itu meminta waktu 3 hari atau 4 hari, itu kan sudah tidak boleh. Tidak bisa, harus saat itu juga. Dan tahapan adjudikasi tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya. Berarti ketika pemohon melakukan perbaikan permohonan harus dibacakan pada saat itu juga nggih? Ya, setelah dibacakan dan saat itu pengen perbaikan langsung dilakukan. Gitu nggih. Untuk jawaban termohon sendiri ya Bapak ya. Kalau di jawaban termohon itu minimal harus mencakup apa saja Bapak? Iya, jawaban termohon itu sudah diatur ya Mbak di dalam Perbawaslu 18 tahun 2017, yaitu di pasal 28 jawaban termohon itu memuat yang pertama adalah identitas lengkap termohon, yaitu nama, alamat termohon ya Mbak ya, dan atau kalau ada kuasa hukumnya boleh menyertakan siapa kuasa hukumnya, alamatnya di mana, kayak gitu. Lalu ada alamat email atau faksimil ya untuk surat menyurat. Surat menyurat selama sidang itu kan kadang kita tidak bisa mengirimkan surat secara langsung. Kita memberikan lewat faksimil gitu. Dan selanjutnya adalah tenggang waktu mengajukan jawaban termohon. Lalu di jawaban termohon itu juga ada kedudukan hukum pemohon. Pemohonnya itu katakanlah caleg ataupun partai apa gitu kan,
harus dijelaskan di jawaban termohon tersebut. Dan selanjutnya adalah jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon. Jadi ketika sidang adjudikasi dimulai dan sebelum mediasi, pihak kita itu kan mengirimkan surat undangan kepada termohon. Nah, surat undangan itu kan sudah ada pokok permohonannya, Mbak. Nah, ini sudah dilampirkan gitu ya? Jawaban termohon atas pokok permohonan yang dikirimkan oleh Bawaslu tersebut. Nah, ini di sini kan. Dan yang terakhir adalah petitum dari termohon. Petitumnya apa? Ketika dia membaca petitum dari pemohon seperti ini, nah petitumnya dari termohon apa? Oh gitu nggih. Jadi pada saat pelaksanaan sidang pertama bisa dilakukan pembacaan pokok permohonan juga langsung ke jawaban termohon gitu juga langsung bisa nggih Bapak? Soalnya di undangan tadi udah dicantumkan pokok permohonannya gitu nggih? Iya bisa. Itu bisa dilakukan di hari yang pertama, hari yang sama, hari yang ketiga, di hari yang sama, bisa saja di hari dilakukan keempat, besoknya gitu. Besoknya saya juga boleh. Tetapi kalau yang penting dalam 10 hari itu harus selesai, Mbak. Selesai prosesnya. Jadi melihat situasi persidangan bagaimana dan ditawarkan kepada pemohon termohon apakah dilanjutkan agenda selanjutnya atau tidak. Berarti tergantung majelisnya lagi nggih, bagaimana pertimbangan majelis dan kesiapan dari pemohon dan juga termohon gitu nggih Bapak. Saya kan pernah membaca sekilas ya Bapak. Kayak itu ada pihak terkait nggih. Mengenai pihak terkait itu sebenarnya gimana sih Bapak? Iya, kalau pihak terkait itu juga boleh dihadirkan ya Mbak ya. Sudah diatur di dalam Bawaslu 18/2017 pasal 29 ya, ayat 1 dan ayat 2 bahwa pihak terkait itu bisa dihadirkan oleh pemohon ataupun termohon. Ya, jadi untuk memperkuat argumentasi masing-masing pihak ya, baik pemohon dan termohon, dia bisa menghadirkan pihak terkait. Berarti para pihaknya itu mengajukan permohonan gitu untuk pihak terkait. Iya, jadi ini pemohon atau pemohon itu mengajukan permohonan kepada majelis sidang bahwa kami akan menghadirkan ini gitu kepada dan majelis sidang akan memberikan waktu kepada pemohon dan termohon untuk bisa infonya bisa dikorek di dalam apa yang disampaikan pemohon termohon dari pihak terkait tersebut. Berarti atas izin majelis juga gitu nggih Bapak untuk kehadiran pihak terkaitnya gitu nggih. Selanjutnya kan ada tahapan pembuktian ya Bapak ya. Kalau tahapan pembuktian kayak gitu, hal-hal yang harus disiapkan oleh pemohon dan termohon sendiri itu apa saja Bapak? Kita masih merujuk kepada Perbawaslu 18 tahun 2017 ya Mbak ya, terkait dengan tahap pembuktian itu diatur di dalam pasal 13 ayat 2 dan ayat 3. Yang pertama, pembuktian itu harus ada pengesahan alat bukti dan seperti legis itu Mbak, ada stempel dari kantor pos bahwa alat bukti tersebut sudah sah secara instansi kelembagaan. Jadi secara kenegaraan sudah diketahui oleh sebagai resmi ya. Dan pembuktian itu harus rangkap 3 ya Mbak ya. Jadi 1 asli dan 3 fotokopian. Rangkap 4 nggih. Rangkap 4 dan semuanya diberikan kepada majelis sidang. Gitu dilanjutkan jenis-jenis alat buktinya disebutkan Mbak. Jenis alat buktinya apakah berbentuk surat menyurat, dokumentasi, ataukah video, ataupun rekaman suara, ataupun apa, itu disebutkan jenis barang buktinya apa. Lalu surat dalam hal ini objek sengketa ya Mbak ya. Itu ada SK, ada berita acara dari penyelenggara teknis dalam hal ini KPU, ini diserahkan sebagai barang bukti. Lalu keterangan pemohon dan termohon disampaikan pada sidang adjudikasi.
Terus keterangan saksi-saksi itu adalah boleh dihadirkan ya Mbak ya. Saksi-saksi itu boleh dihadirkan asalkan dia itu mengetahui secara langsung, melihat secara langsung, mendengar secara langsung apa yang dialami oleh saksi tersebut. Lalu dan saksinya pun juga harus ada syaratnya juga Mbak. Ada syarat. Syarat saksi itu yang pertama usianya minimal 17 tahun atau kalaupun belum berusia 17 tahun sudah ataupun pernah menikah. Yang sudah dianggap matang gitu ya. Iya, itu syarat yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak ada hubungan saudara baik dengan pemohon ataupun termohon itu saksi-saksinya. Dan yang tadi mengetahui secara persis kejadian. Jadi dia itu tidak kalau orang Jawa jari ini itu jari ini sana harus pasti dia itu mengetahui secara nyata langsung, Lalu apa yang disampaikan tadi terkait dengan keterangan ahli ya Mbak ya, keterangan ahli kan juga bisa dihadirkan di dalam pembuktian. Ya, keterangan ahli yaitu seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyelesaian sengketa. Bisa saja ahli ini dari akademisi ya Mbak ya, akademisi, pakar hukum ataupun pakar yang lain terkait dengan administrasi penyelesaian sengketa. Ini bisa dihadirkan. Dan yang terkait pembuktian yang lain adalah informasi elektronik, dokumen elektronik ataupun hasil cetakannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, video, rekaman suara ataupun gambar, foto itu bisa dijadikan barang bukti di persidangan pada tahapan itu. Setelah tahapan pembuktian kan ada tahapan pembacaan kesimpulan ya Bapak ya. Itu minimal dari pemohon dan termohon itu membacakan apa dan harus ada apa kayak gitu. Oh iya, jadi tahapan selanjutnya adalah tahapan kesimpulan para pihak ya Mbak. Kesimpulan para pihak itu kita masih berdasarkan pada Perpres 18 tahun 2017 yaitu pasal 34. Jadi ada masing-masing pihak baik pemohon dan termohon itu bisa membuat semacam kesimpulan dari apa yang sudah dijalani, baik itu pembuktian ataupun mendengarkan saksi ataupun memeriksa barang bukti. Para pihak membuat semacam kesimpulan. Nah, kesimpulan para pihak ini ada tata urutan ininya Mbak. Ada formatnya gitu? Iya, format kesimpulan para pihak. Yang pertama harus membuat identitas pemohon. Identitas pemohon. Kedua adalah tentang jawaban permohonan. Ketiga adalah pembuktian. Lalu keempat adalah pokok kesimpulan. Kelima adalah bukti termohon dan bukti pemohon disampaikan di dalam kesimpulan tersebut. Lalu kutipan keterangan saksi itu bisa disampaikan di kesimpulan tersebut, dan hal-hal yang dimohonkan apa saja. Lalu baik termohon dan pemohon itu harus menyertakan identitasnya termohon, lalu tenggang waktu mengajukan jawaban termohon juga disertakan di dalam kesimpulan, dan kedudukan hukum pemohon itu juga masuk. Dan yang terakhir adalah kesimpulan termohon dan pokok permohonan pemohon. Nah, ini Mbak, terkait dengan kesimpulan para pihak ini kan ketika masa sidang adjudikasi, ketika masa pemeriksaan barang bukti ataupun pemeriksaan saksi, ternyata termohon itu ternyata ada pembuktian yang benar, ada kesalahan ketika dia membuat BA itu. Nah, kesimpulan ini bisa saja berubah Mbak, bisa saja berubah dari jawaban termohon. Nah gitu. Jadi jawaban termohon kemarin setelah tertulis kan jawabannya seperti ini, dia masih kekeh dengan pendapatnya bahwa saya tidak
melakukan kesalahan, saya tidak ini. Nah, ketika sidang adjudikasi sudah berjalan, nah kesimpulannya itu bisa saja berubah bahwa memang benar kami melakukan ini ya gitu, dan kami mengakui bahwa kami melakukan kelalaian di dalam ini bisa saja dilakukan oleh termohon. Tetapi yang biasanya terjadi pasti termohon itu kekeh dengan apa yang dilakukannya sebelum Bawaslu melakukan putusan. Gitu. Meskipun tadi ada perubahan dari jawaban termohon yang sebelumnya ya Bapak ya. Gitu. Setelah kesimpulan kan berarti masuk tahapan terakhir ya Bapak ya untuk pembacaan putusan ya. Untuk mekanisme pembacaan putusannya itu seperti apa? Pembacaan putusan yang jelas sebelum mekanisme pembacaan putusan ya Mbak ya, di dalam putusan itu harus terdiri dari poin-poinnya dulu ya Mbak ya. Poin-poin yang ada di dalam putusan itu terkait dengan kedudukan Bawaslu, pokok permohonan, jawaban termohon, keterangan saksi, ketika memeriksa barang bukti, nah itu di sana sudah harus ada di dalam putusan tersebut seluruhnya. Lalu ketika membacakannya pun bergantian ya Mbak ya, bergantian antara majelis sidangnya. Karena putusan biasanya tebel itu berlembar-lembar. Nanti kalau dilakukan oleh satu majelis sidang saja nanti kewalahan ya Bapak. Gitu. Dan yang terakhir terkait dengan jenis putusan, Mbak. Ada jenis putusan itu juga harus tepat, adil dan tidak mengambang. Tidak mengambang maksudnya begini. Ketika dia putusannya menerima sebagian dan mengabulkan sebagian, itu kan juga tidak boleh itu menerima yang mana, mengabulkan yang mana, itu kan juga tidak bisa seperti itu nggih. Menolak sebagian, nah itu kan tidak boleh, harus jelas tegas kayak gitu. Misalnya yang pertama menolak permohonan pemohon, nah itu kan jelas, ataupun mengabulkan seluruh permohonan, ataupun kalaupun tidak menolak, ya bisa saja putusan itu adalah mengabulkan permohonan untuk sebagian. Untuk sebagian berarti kan tidak semua pokok permohonan diabulkan, tetapi ada sebagian yang dikabulkan oleh pemohon. Mungkin cukup sekian Bapak pertanyaan dari saya ya Bapak ya. Mungkin ada hal-hal yang belum Bapak sampaikan dari awal sampai akhir yang mungkin kelewatan untuk disampaikan kayak gitu. Ada Bapak monggo. Jadi di dalam sidang adjudikasi di Bawaslu ya Mbak ya, ini adalah sebuah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu, yang mana belum dimiliki oleh panitia pengawas pemilu periode sebelumnya. Ini sudah dilegalkan melalui Undang-Undang 7/2017 bahwa Bawaslu sampai tingkat kabupaten pun berhak untuk menyelesaikan sengketa dan melaksanakan sidang adjudikasi. Dan sidang adjudikasi ini adalah sebuah cara ataupun sebuah wewenang yang diberikan Bawaslu untuk menjaga menegakkan keadilan pemilu. Nah ini menegakkan keadilan pemilu itu menjaga peserta pemilu biar bisa ikut kontestasi dalam pemilihan. Ketika di dalam proses pemilu itu ada sesuatu yang tidak pas ataupun tidak ini, bisa diajukan ke Bawaslu gitu. Cukup nggak Bapak? Iya, cukup itu Mbak. Mungkin sahabat Bawaslu semua yang di rumah sudah mengetahui ya Pak sedikit gambaran mengenai proses adjudikasi dari awal sampai akhir nggih. Mungkin ada pertanyaan ataupun tanggapan, sahabat Bawaslu bisa komen di kolom komentar. Dan terima kasih ya Bapak ya atas kehadirannya dan selalu siap memposisikan diri ya Bapak. Siap. Mungkin ada undangan untuk selanjutnya selalu siap ya Bapak. Selalu siap untuk posisi Pak. Iya. Baik sahabat Bawaslu, sekian podcast kita kali ini.
Mohon dukungannya untuk Bawaslu Kabupaten Sragen dengan mensubscribe channel Bawaslu Kabupaten Sragen, like, dan komen, dan share. Dan terima kasih. Saya selaku host mengucapkan undur diri dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak.